Jika Anda mengetahui satu atau dua hal tentang teori konspirasi, Anda mungkin pernah mendengar tentang keluarga Rothschild. Keluarga ini telah dituduh melakukan beberapa hal paling mengejutkan yang bisa dibayangkan, dan beberapa hal yang memang cukup masuk akal. Ketika orang berbicara tentang Rothschild, biasanya tentang bagaimana mereka secara diam-diam mengendalikan cuaca, atau entah bagaimana bertanggung jawab atas 80% uang yang beredar di seluruh dunia. Jadi, seberapa kuatkah keluarga Rothschild sebenarnya? Perkiraan yang lebih hati-hati tentang kekayaan bersih mereka menempatkan mereka pada kekayaan bersih gabungan sebesar 400 miliar dolar. Meskipun ada beberapa perkiraan yang benar-benar di luar sana, mulai dari 1 triliun dolar hingga 500 triliun dolar. Kita akan mengetahui seberapa kaya keluarga bersejarah ini, seberapa kuat mereka, dan apakah banyak teori konspirasi yang ada itu sepenuhnya bohong, atau ada sebagian kecil yang benar. Namun, sebelum kita mengulas tentang kekayaan dan kekuasaan keluarga Rothschild, kita perlu melihat sejarah masa lalu mereka yang kaya dan kompleks, ke masa sebelum keluarga ini terpecah menjadi beberapa keturunan selama puncak kekuasaan mereka. Jadi, siapakah keluarga Rothschild? Keluarga Rothschild adalah orang-orang yang sangat kaya raya. Mereka adalah dinasti perbankan berpengaruh yang berasal dari Frankfurt, Jerman. Kerajaan keluarga ini didirikan oleh Mayer Amschel Rothschild pada abad ke-18 dan berkembang menjadi besar dan terkenal di bawah kepemimpinan kelima putranya. Mayer Rothschild belajar bisnis di usia muda. Ayahnya berdagang kain sutra dan menukar mata uang, dan salah satu pekerjaan pertama Mayer adalah menyortir koin. Orang tuanya meninggal saat dia baru berusia 12 tahun dan dikirim untuk magang di sebuah bank terkemuka. Benar, kerajaan bernilai triliunan dolar ini dimulai dengan kisah yang sangat sederhana, atau bisa dikatakan kisah sutra menuju kekayaan. Keluarga Rothschild mungkin memulai dengan menjalankan bisnis yang relatif kecil dengan memperdagangkan barang-barang, namun mereka akhirnya menjadi pelopor dalam pengembangan keuangan internasional dengan mendirikan cabang-cabang di London, Paris, Wina, Napoli, dan Frankfurt. Intinya seluruh Eropa Barat. Segera kegiatan bisnis mereka mencakup perbankan, manajemen aset, modal ventura, dan utang negara. Keluarga Rothschild telah terlibat dalam beberapa proyek infrastruktur yang sangat penting seperti jembatan, terowongan, jalur kereta api, dan yang paling terkenal adalah terusan Suez. Anda tahu, hal yang mengubah dinamika perdagangan maritim selamanya. Keluarga Rothschild jelas bukan keluarga biasa, dan mereka juga tidak berurusan dengan pelanggan biasa. Mereka memiliki beberapa hubungan dekat dengan bangsawan dan akan diangkat menjadi bangsawan. Salah satu contohnya adalah bagaimana mereka memperdagangkan koin langka dengan putra mahkota Wilhelm dari Hesse dan mendapatkan dukungannya, sebuah hubungan bisnis penting yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan lebih banyak lagi hubungan dengan para bangsawan, serta pekerjaan yang menguntungkan sebagai agen mahkota setelah secara efektif membangun kerajaan perbankan yang tersebar di seluruh Eropa, menciptakan bank pertama yang melampaui batas. Di atas ikatan kuat mereka dengan kaum bangsawan, keluarga Rothschild cukup kuat untuk meminjamkan uang kepada seluruh pemerintahan. Mereka dapat memasok koin yang cukup ke Bank of England untuk mencegah krisis likuiditas pasar dan memberikan pinjaman besar-besaran ke berbagai negara Eropa, biasanya negara-negara yang ingin memulai perang dan membutuhkan dana besar. Setelah berhasil beradaptasi dengan revolusi industri, keluarga Rothschild menghasilkan lebih banyak uang, terutama dengan posisi oligopolistik mereka dalam perdagangan minyak dan logam dunia. Dengan akumulasi obligasi dan kekayaan yang dibangun selama berabad-abad di berbagai industri yang berbeda, keluarga Rothschild dapat mengumpulkan uang dalam jumlah yang hampir seperti mitos. Dan percayalah, mereka akan menyimpan semua uang itu di dalam keluarga. Sebelum meninggal, Mayer Rothschild meninggalkan instruksi yang ketat untuk ahli warisnya tentang bagaimana mereka harus menangani keuangan keluarga. Dia menggariskan sistem suksesi patrilineal yang kaku untuk memastikan hak milik dan properti hanya dapat diwariskan melalui garis laki-laki dan keturunan perempuan tidak dapat menerima warisan secara langsung. Hal ini mungkin telah mendorong Anda untuk lebih dekat dengan keluarga Anda. Cukup banyak keluarga Rothschild yang akhirnya menikah dengan sepupu pertama atau kedua, menciptakan silsilah keluarga yang lebih mirip tanaman merambat. Kita telah melihat bagaimana keluarga Rothschild menjadi begitu kaya dan berkuasa, tapi seberapa kuatkah mereka sebenarnya? Dari keempat putra Mayer Rothschild, yang paling sukses adalah putra ketiganya, Nathan. Dia pindah ke Inggris dan membangun bisnisnya di London sebagai bankir dan mendirikan N.M. Rothschild di tahun 1810, perusahaan unggulan grup perbankan Rothschild yang entah bagaimana masih beroperasi hingga saat ini. Dan tidak hanya beroperasi, N.M. Rothschild & Sons memiliki pendapatan 1,7 miliar dolar dan 83 miliar dolar dalam bentuk aset yang dikelola. Bank ini, seperti bank-bank Rothschild lainnya, bertanggung jawab untuk memberikan kredit kepada pemerintah Inggris selama masa krisis seperti di masa Perang Napoleon, dan hampir sendirian
membiayai upaya perang. Keluarga Rothschild juga menguasai pasar sumber daya alam yang berharga. Mereka mendapatkan hak atas tambang merkuri di Spanyol, mendapatkan monopoli dunia secara virtual atas elemen kimia yang penting untuk memurnikan emas dan perak. Dan mereka berpikir, karena kita sudah memiliki merkuri, maka sebaiknya kita mendapatkan perak dan emas. Jadi mereka melanjutkan, dan dengan santai mulai memurnikan emas dan perak untuk Bank of England dan Royal Mint. Keluarga Rothschild yakin untuk mengarahkan kekayaan mereka yang luar biasa ke sejumlah besar filantropi juga, mendukung komunitas Yahudi di seluruh Eropa. Anak bungsu Nathan, Louis, dan ketujuh anak perempuannya kelak bertanggung jawab atas banyak dari 30 yayasan amal Rothschild di Frankfurt. Yayasan-yayasan ini termasuk perpustakaan umum, panti asuhan, rumah sakit, panti jompo, dan dana khusus yang dialokasikan untuk pendidikan. Selain kegiatan amal mereka, keluarga ini juga memberikan sekitar 60.000 karya seni kepada lembaga-lembaga publik. Keluarga Rothschild juga akan memperluas pembangunan perumahan sosial di kota London dan Paris. Terlepas dari kekayaan yang masih dimiliki keluarga ini hingga saat ini, cukup jelas bahwa kekuatan dan pengaruh mereka di masyarakat telah berkurang atau sedikitnya menghilang dari sorotan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Rothschild? Bagaimana mereka berubah dari membiayai pemerintah menjadi hanya muncul dalam teori konspirasi? Berkat perang, politik, dan persaingan keluarga yang tidak sehat, kekayaan keluarga Rothschild telah berkurang selama 100 tahun terakhir. Cabang Bank Rothschild di Naples adalah yang pertama kali ditutup tahun 1863. Kurangnya ahli waris laki-laki menyebabkan penutupan cabang Frankfurt, dan invasi Austria selama Perang Dunia Kedua menyebabkan penutupan cabang di sana juga. Perang Dunia Kedua tidak membantu kekayaan keluarga Rothschild. Properti mereka diambil alih atau disita. Karya seni dan benda-benda berharga lainnya yang bernilai jutaan dolar dirampas begitu saja. Di tahun 70-an, hanya ada 3 bank Rothschild yang tersisa, cabang di London, Paris, dan Swiss. Tahun 2008, semua kepemilikan direorganisasi di bawah satu perusahaan, yang akhirnya menyatukan bisnis keluarga yang sudah terlambat sekitar 2 abad. Ketika abad ke-21 tiba, kekayaan keluarga Rothschild telah terbagi di antara banyak keturunan dan ahli waris mereka, meskipun mereka masih mempertahankan kepemilikan di beberapa industri, seperti jasa keuangan, real estate, pertambangan, dan energi. Mereka berhasil menjaga kekayaan keluarga tetap bersama berkat investasi di perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersama. Jenis perusahaan yang cenderung mempekerjakan anggota keluarga, menjaganya agar tetap erat dan menghasilkan sebagian dari kekayaan keluarga tersebut. Semoga saja mereka tidak masih mengikuti aturan lama dalam hal warisan, atau mereka akan mengalami pertemuan keluarga yang cukup canggung. Jadi apa yang dilakukan keluarga Rothschild akhir-akhir ini? Selain membiayai operasi global, berkontribusi pada kegiatan-kegiatan ilmiah dan kemanusiaan, dan tampaknya secara diam-diam menjalankan setiap bank sentral di dunia. Banyak anggota keluarga Rothschild yang tetap rendah hati, namun tidak semuanya. Beberapa anggota terkaya telah mendapatkan sedikit ketenaran dari kekayaan mereka yang berlimpah. Berikut adalah beberapa anggota keluarga Rothschild yang paling populer dan terkaya dan apa saja yang telah mereka lakukan. Pertama, ada Nathaniel Rothschild dengan kekayaan bersih sebesar 1 miliar dolar. Dia dijuluki oleh The New York Times sebagai orang yang mungkin menjadi Rothschild terkaya. Dia adalah pewaris dari gelar Baron Rothschild yang saat ini dipegang oleh ayahnya, Jacob. Nathaniel telah membangun kekayaan keluarganya dan mengumpulkan berbagai kepentingan bisnis, mulai dari dana lindung nilai hingga berinvestasi pada pertambangan batu bara di seluruh dunia. Kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar 1 miliar dolar, meskipun ia dikabarkan akan mendapatkan warisan senilai 40 miliar dolar yang disimpan di perwalian Swiss. Hey, ini keluarga Rothschild yang sedang kita bicarakan. Saya akan terkejut jika jumlahnya tidak lebih banyak lagi. Ada juga Ariane de Rothschild dengan kekayaan bersih 1,5 miliar dolar. Dia adalah istri dari mendiang Benjamin de Rothschild. Dia dan Ariane menikah di tahun 99 dan bersama-sama mereka memiliki 4 anak perempuan. Dia sendiri adalah seorang bankir dan juga wanita pertama yang pernah menjalankan institusi perbankan Rothschild. Lalu ada James Rothschild yang tidak hanya terkenal dengan kekayaan bersihnya sebesar 1,5 miliar dolar. Dia juga merupakan suami dari pewaris kaya dan sosialita Nicky Hilton. Dia bekerja untuk Rothschild Asset Management, tentu saja, dan merupakan putra dari mendiang Amschel Rothschild, salah satu anggota terkaya dari cabang keluarga Rothschild di Inggris. Lalu ada Jacob Rothschild, Baron Rothschild keempat, atau mengutip gelar lengkapnya yang terhormat, Lord Rothschild, OM, JBE, CVO, FRCA, Nathaniel Charles, Jacob Rothschild. Ya, itu adalah nama lengkapnya, dan itu adalah versi singkatnya. Dia memiliki kekayaan bersih sebesar 5 miliar dolar, seorang bankir yang memiliki hubungan dengan minyak dan gas, koneksi dengan tokoh-tokoh politik
terkemuka dan pelindung seni di Inggris, mendapatkan banyak sekali penghargaan. Di sisi keluarga Rothschild yang lebih kaya, ada David Meyer de Rothschild dengan kekayaan bersih sebesar 10 miliar dolar. David adalah seorang petualang dan pencinta lingkungan yang terkenal, yang telah melakukan beberapa ekspedisi kutub dan tropis serta mengarungi samudra untuk meningkatkan kesadaran akan polusi. Dia telah menerbitkan serangkaian buku tentang pengalamannya melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi salah satu anggota keluarga terkaya di tengah-tengah petualangannya. Sumber-sumber mengatakan bahwa kekayaannya yang cukup besar adalah berkat warisan yang sama besarnya. Mungkin anggota terkaya dari keluarga Rothschild adalah Sir Evelyn de Rothschild dengan kekayaan bersih sebesar 20 miliar dolar. Dia juga salah satu yang tertua, lahir di tahun 1931. Dia tidak hanya bekerja sebagai bankir seperti kebanyakan anggota keluarga Rothschild lainnya, dia juga pernah memegang posisi di surat kabar terkemuka, arena balap, dan berbagai perusahaan keuangan. Sangat cocok untuk salah satu orang terkaya di Inggris. Jadi menurutmu seberapa kaya dan berkuasa sebenarnya keluarga Rothschild? Dan benarkah teori-teori konspirasi tentang mereka? Kalau kamu suka video ini, kamu beruntung karena kami punya video lain yang lebih seru di sini. Jangan sampai ketinggalan, tonton sekarang. Sampai ketemu di video berikutnya.